Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2017-003019. Saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Citra Desain Interior Terhadap Kenyamanan Masjid Agung At-Taqwa Gumawang di Oku Timur, Sumatera Selatan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Pusat Statistik Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 207.167.162 jiwa. Sehingga tempat beribadatan umat muslim seperti masjid tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Salah satunya yakni Masjid Agung At-Taqwa Gumawang yang terletak di Jalan Raya Belitang BK10 Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Masjid Agung At-Taqwa Gumawang didirikan pada tahun 1955 oleh para pemuka masyarakat setempat. Pada awal didirikan, Masjid Agung At-Taqwa Gumawang dibangun sederhana dengan berdinding kayu, beratap genting dan berlantai semen dengan ukuran 15 x 15 meter di atas tanah wakaf berukuran 30 x 60 meter. Seiring berjalannya waktu, Masjid Agung At-Taqwa Gumawang telah mengalami banyak perubahan pada bagian arsitektur dan desain interiornya. Desain interior pada Masjid Agung At-Taqwa Gumawang memiliki konsep modern bernuansa Islami, tetapi juga masih ada beberapa bagian yang mempertahankan konsep tradisional, seperti pada ubin lantai bagian dalam ruangan dan ornamen pada beberapa tiang penyangga dalam ruangan, serta terdapat beberapa ornamen kaligrafi Islam pada bagian dinding dalam ruangan. Warna bagian luar Masjid Agung At-Taqwa Gumawang didominasi oleh warna hijau muda, hijau tua, putih, hitam, dan emas agak kecoklatan, sedangkan pada bagian dalam ruangan masjid didominasi oleh warna putih. Masjid Agung At-Taqwa Gumawang dilengkapi beberapa fasilitas dan sarana prasarana interior yang memadai, seperti ruang ibadah yang cukup luas, lemari penyimpanan mukena, rak sepatu dan sandal, toilet pria dan wanita, tempat wudhu pria dan wanita, lemari penyimpanan Al-Quran, perpustakaan, kipas angin, lampu penerangan, dan ventilasi udara. Dan Masjid Agung At-Taqwa Gumawang ini letaknya cukup strategis sehingga memudahkan pengunjung untuk beribadah di tempat tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh citra desain interior terhadap kenyamanan di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang? Yang kedua, bagaimana citra desain interior yang berpengaruh terhadap kenyamanan di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang? Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Terdapat dua tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu Safriana tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Desain Tata Ruang Masjid Terhadap Kenyamanan Pengguna. Yang kedua dari Andalusia dan kawan-kawan tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Kenyamanan Spasial pada Bangunan Masjid Raya Al-Mahsun Medan. Bersamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh desain interior atau tata ruang terhadap kenyamanan di masjid. Yang selanjutnya yakni kajian teoritik. Terdapat 3 subbab pada bagian kajian teoritik penelitian ini. Yang pertama yaitu desain interior. Menurut Wicaksono dan Tisnawati tahun 2014 pada halaman 5, desain interior pada dasarnya terkait dengan hal merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior di dalam sebuah bangunan agar menjadi sebuah tatanan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal pemenuhan sarana bernaung dan berlindung. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain interior merupakan suatu sistem perencanaan yang digunakan untuk mengatur tatanan di dalam sebuah ruangan agar dapat memperlihatkan nilai estetika atau keindahan, dan juga untuk menciptakan kenyamanan dalam psikologi manusia ketika berada di sebuah ruangan atau bangunan. Yang kedua yaitu masjid. Menurut M. Quraish Shihab, kata masjid terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, kata tersebut berasal dari kata sajadah yang berarti sujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syariat.
Masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan sebuah bangunan atau tempat yang diperuntukkan bagi umat muslim untuk beribadah, berdoa, memohon ampunan, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tempat yang digunakan untuk melaksanakan segala aktivitas keagamaan yang sifatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada kenyamanan. Menurut Kokabaka tahun 2003 dalam Safriana tahun 2017 halaman 358, kenyamanan adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik sehingga menyebabkan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kenyamanan merupakan suatu keadaan di mana perasaan, emosi, pikiran dan suasana hati manusia dapat merasa aman dan tenang ketika berada pada sebuah ruangan atau bangunan. Selanjutnya yakni kerangka berpikir. Di sini telah ada gambar skema kerangka berpikir yang telah saya buat. Berdasarkan penelitian yang telah ada, desain interior cukup mempunyai peranan penting terhadap kenyamanan dalam sebuah ruangan atau tempat, yaitu salah satunya di tempat peribadatan umat muslim, yakni masjid. Apabila desain interior sebuah masjid telah memenuhi segala aspek interior yang ada, maka tentunya akan berpengaruh terhadap kenyamanan. Oleh karena itu, saya ingin meneliti untuk mengetahui apakah desain interior berpengaruh terhadap kenyamanan di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini ada 5 subbab dalam metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan variabel tunggal, yakni berfokus untuk melakukan penelitian tentang pengaruh desain interior terhadap kenyamanan Masjid Agung At-Taqwa Gumawang di Oku Timur, Sumatera Selatan. Yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yakni Masjid Agung At-Taqwa Gumawang di Oku Timur, Sumatera Selatan. Dan objek dalam penelitian ini yaitu pengaruh desain interior terhadap kenyamanan Masjid Agung At-Taqwa Gumawang. Yang ketiga ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan dari observasi dan pengamatan secara langsung di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang serta wawancara langsung dengan narasumber terkait. Dan juga ada data yang didapatkan dari studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku, e-jurnal, dokumen, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pengaruh desain interior terhadap kenyamanan masjid. Yang keempat ada pengumpulan data penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini saya menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan, kedua wawancara, 3 dokumentasi, dan 4 studi pustaka. Yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan peralatan yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Terdapat 3 instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua kamera, ketiga alat tulis. Yang kelima ada analisis data penelitian. Berdasarkan hasil data yang telah saya peroleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, maka analisis data yang saya lakukan yaitu yang pertama pengumpulan data, kedua mengklarifikasi data, ketiga menelaah data, keempat menarik kesimpulan, dan terakhir menyusun laporan. Yang selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Penelitian ini saya lakukan di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang yang berlokasi di Jalan Raya Belitang, Bekas 10, Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Observasi dan penyusunan proposal penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga November. Pengumpulan data penelitian dilakukan bulan Oktober. Pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga November. Dan terakhir penyusunan laporan hasil penelitian dan konsultasi kepada dosen pembimbing saya lakukan pada bulan Oktober hingga November. Sekian hasil presentasi dari proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.